Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan manajemen pengetahuan. Di sini anggota kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Saidah Kolidasari, yang kedua Sukma Meliza, dan saya sendiri Sani Aknel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Jenis pengetahuan ada dua. Yang pertama, tacit knowledge. Pengetahuan yang berupa pemikiran dari kepala manusia agak sulit untuk dikomunikasikan dan diterjemahkan ke dalam bentuk lain. Pada dasarnya, tacit knowledge bersifat personal yang dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Kemudian ada explicit knowledge, yang merupakan pengetahuan yang sudah dipresentasikan dalam media tertentu sehingga mudah dikomunikasikan ke dalam bentuk lain. Secara umum, explicit knowledge dapat dijabarkan sebagai sesuatu yang dapat diucapkan secara tepat dan resmi, kemudian mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan dikomunikasikan. Selanjutnya, komponen knowledge management. Terdiri dari 3, yaitu people, teknologi, dan proses. People sendiri merupakan knowledge management yang berasal dari orang, bentuk dasar pembentukan knowledge yang baru. Tanpa adanya orang, tidak akan ada knowledge. Lalu teknologi, yang merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Komponen yang ketiga, proses, yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebar pengetahuan ke seluruh perusahaan yang dilengkapi dengan penjalanan prosedur proses tertentu. Selanjutnya, goals knowledge management pada perusahaan. Yang pertama yaitu to capture knowledge. Tujuan ini dapat dicapai dengan membuat suatu repository knowledge management, di mana repository ini terdiri dari dokumen yang terstruktur dengan pengetahuan yang terdapat di dalamnya, misalnya seperti laporan, artikel, dan sebagainya. Goals yang kedua, to improve knowledge management. Untuk memudahkan proses pertukaran pengetahuan antara individu ke individu dan individu ke organisasi. Lalu yang ketiga, to enhance the knowledge environment. Untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan pada lingkungan, dapat dilakukan dengan cara secara aktif memfasilitasi serta memberikan penghargaan kepada tiap individu yang memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuannya. Lalu yang keempat, to manage knowledge as an asset. Meningkatkan aset berupa pengetahuan sebagai suatu investasi dapat menghasilkan pendapatan baru serta untuk mengurangi biaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat goals knowledge management pada perusahaan. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Kedua, peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses dan cara kerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Inti proses dari knowledge management. Yang pertama adalah knowledge assessment.
yang merupakan penilaian terhadap kapasitas dari suatu organisasi dalam mengatur pengetahuan yang ada di dalamnya. Lalu, yang kedua, knowledge goals, yang merupakan salah satu elemen mendasar dari knowledge management, yang berasal dari tujuan organisasi untuk menentukan tujuan dalam penerapan knowledge management di organisasi tersebut. Tanpa penggunaan pembuatan dan verifikasi tujuan, knowledge management tidak akan efektif. Kemudian, adanya knowledge identification, yang merupakan suatu tahap untuk mengidentifikasi sebuah knowledge yang memiliki sifat tacit atau eksplisit. Pengidentifikasian ini dilakukan untuk menganalisis suatu gambaran lingkungan organisasi atau perusahaan. Proses yang keempat, knowledge acquisition, yang merupakan suatu tahap pengumpulan data yang didapatkan dari seorang pakar ke dalam suatu sistem. Untuk sumber pengetahuan dapat diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, literatur, seorang pakar, atau browsing dari internet. Sumber itu akan dijadikan suatu dokumentasi yang digunakan dan dipelajari, diolah, dan dikumpulkan dengan terstruktur. Kemudian, proses selanjutnya, knowledge development, yang merupakan suatu tahap di mana sumber-sumber pengetahuan didapatkan pada tahap knowledge acquisition. Selanjutnya, setiap manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan berusaha untuk membuat ataupun mengembangkan setiap kemampuan atau pengetahuan yang belum ada di dalam organisasi atau perusahaan, serta yang belum ada keberadaannya di dalam atau di luar perusahaan. Pada knowledge development ini difokuskan terhadap pembangunan kemampuan serta pengetahuan baru, produk baru, serta ide yang belum terpikirkan sebelumnya, dan banyak melakukan proses efisiensi lainnya. Proses selanjutnya, knowledge sharing and distribution, yang merupakan tahap untuk membagikan dan menyebarkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini, suatu tujuan untuk mengubah informasi dan pengalaman hanya dimiliki oleh masing-masing individu di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan menjadi suatu pengetahuan yang dapat dimiliki oleh semua individu yang di dalamnya nantinya pengetahuan ini akan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan serta perkembangan organisasi atau perusahaan. Proses inti yang terakhir dalam knowledge management ini yaitu knowledge utilization, yang merupakan tahap di mana suatu pengetahuan harus dipastikan disimpan sebaik mungkin untuk mendukung aktivitas atau proses bisnis yang berlangsung di dalam organisasi atau perusahaan. Baiklah, saya Sukma Mailiza akan menjelaskan materi selanjutnya tentang sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan adalah orang-orang yang merancang atau menciptakan pengetahuan untuk organisasi. Peran kunci pekerja pengetahuan ada 3. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, pemikiran sosial, dan seni. Kedua, bertugas melayani berbagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perusahaan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Ketiga, bertindak sebagai agen perubahan merintis dan mendukung proyek-proyek perubahan. Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, spesifik dengan grafis, analisis alat bantu, dan kemampuan komunitas dan manajemen dokumen yang canggih. Kedua, memberikan pelayanan dan kecepatan mengakses basis data eksternal. Ketiga, membutuhkan tautan yang kuat kepada dasar pengetahuan eksternal selain juga perangkat keras dan peranti lunak khusus. Selanjutnya, contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, desain berbantu komputer atau CAD. Suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis atau simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Selanjutnya, sistem realitas virtual.
Sistem yang memiliki kemampuan visualisasi, penerjemahan, dan simulasi yang lebih jauh melebihi sistem desain bantu komputer. Sistem ini menggunakan peranti lunak grafis interaktif untuk penciptaan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan fakta hingga para pengguna hampir mempercayai bahwa mereka berada dalam dunia nyata. Selanjutnya, bahasa pemodelan realitas virtual. VRML adalah seperangkat spesifikasi untuk model interaktif 3 dimensi dalam World Wide Web yang dapat ditempatkan berbagai jenis media, termasuk animasi, gambar, dan audio untuk menempatkan pengguna dalam lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. Selanjutnya, investasi stasiun kerja. Sistem ini khusus untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialak, pedagang, dan manajer portofolio. Baiklah, saya akan melanjutkan topik dari teman saya yang tadi, yaitu teknik kecerdasan. Kecerdasan buatan teknologi berbasis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi untuk menangkap pengetahuan perorangan dan pengetahuan kolektif serta mengembangkan pengetahuan tersebut. Memperoleh pengetahuan sistem ahli. Sistem ahli adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas cakupannya. Sistem ini menangkap pengetahuan dari pekerja pakar dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem peranti lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi tersebut. Bagaimana sistem ahli ini bekerja? Pada umumnya, ada dua strategi yang digunakan dalam sistem ahli bekerja, yaitu penalaran maju dan penalaran mundur. Yang pertama, penalaran maju. Mesin inferensi mulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari informasi dalam basis pengetahuan untuk akhirnya mencapai suatu keputusan. Yang kedua yaitu penalaran mundur. Strategi untuk mencari dalam basis pengetahuan dimulai dengan hipotesis dan berlanjut dengan menanyakan pengguna pertanyaan tentang fakta-fakta sebuah pertanyaan. Selanjutnya, kecerdasan organisasional yang berdasarkan penalaran berbagai kasus. Dalam penalaran berbagai kasus, deskripsi dari pengalaman masa lalu seseorang spesialis yang dipresentasikan. Sistem ini mencari dalam basis data kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, menemukan kasus yang paling tepat, dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Solusi yang sukses diberi tanda untuk digunakan kembali pada kasus baru, dan keduanya disimpan bersama dengan kasus-kasus lainnya dalam basis pengetahuan. Contoh teknik kecerdasan yang pertama sistem logika fuzi, yang kedua yaitu jaringan saraf tiruan, yang ketiga algoritma genetik, yang keempat sistem alhibrida, dan yang kelima yaitu agen intelijen. Yang pertama yaitu sistem logika fuzi. Logika fuzi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaksesuaian seperti yang telah mewakili, dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mengubah nilai. Logika fuzi dapat menjelaskan fenomena atau proses tertentu secara linguistik, kemudian mempresentasikannya dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang menangkap pengetahuan tersirat yang mengandung ambiguitas linguistik. Jaringan saraf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sulit diterapkan, di mana sejumlah besar data mengenai masalah tersebut telah dikumpulkan. Jaringan saraf tiruan mencari pola dan hubungan dalam data yang sangat besar yang terlalu rumit dan sulit untuk dianalisis oleh manusia. Yang selanjutnya, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sulit diterapkan, di mana sejumlah besar data mengenai masalah tersebut telah dikumpulkan. Jaringan saraf tiruan mencari pola dan hubungan dalam data yang sangat besar yang terlalu rumit dan sulit untuk dianalisis oleh manusia. Jaringan saraf tiruan menemukan pengetahuan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang alamat pola-pola pemrosesan dalam otak manusia. Jaringan saraf tiruan mempelajari pola-pola dan jumlah data yang banyak dengan menyaring data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi kesalahan model itu sendiri berkali-kali. Yang selanjutnya, algoritma genetik. Algoritma genetik berguna untuk mendapatkan solusi yang optimal untuk masalah spesifik dengan pemeriksaan sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Teknik pengelolaan masalah dengan mekanisme berbasis pada metode bagaimana organisme hidup
beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, sistem alhibrida. Sistem kecerdasan hibrida adalah sistem yang dapat mengintegrasikan algoritma genetik, logika fusi, jaringan saraf tiruan, dan sistem ahli menjadi aplikasi tunggal untuk mengambil manfaat dari fitur-fitur terbaik teknologi tersebut. Sistem seperti ini disebut sistem kecerdasan buatan hibrida atau hybrid system. Yang selanjutnya yaitu agen intelijen. Agen intelijen adalah program peranti lunak yang bekerja di latar belakang tanpa investasi manusia secara langsung untuk menjalankan tugas-tugas yang spesifik, berulang, dan dapat diprediksi. Tugas-tugas tersebut dilakukan bagi pengguna perorangan, proses bisnis, atau aplikasi peranti lunak. Agen intelijen menggunakan dasar bawaan-bawaan yang terbatas atau dasar pengetahuan yang menyelidiki untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan atau nama pengguna, seperti menghapus email yang tidak berguna, menjadwalkan janji, atau menjelajahi jaringan untuk menemukan biaya perjalanan termurah ke California. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.